حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وقرابته الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد ثمن إلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا وشيخنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونبحاتهم وأمداديتهم على هذه النية صرف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان لنستمع فيه نصيحة الدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترواق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله أفضاله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama di pagi hari ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majelis radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang keempat bahwa keridhaan. Seperti firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya ridha Allah Subhanahu wa taala daripada mereka itu dan ridha mereka itu daripada Allah taala. Bermula yang demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya. Dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang takut akan Dia itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi yang keempat ini adalah keridhaan. Jadi di antara orang yang khauf, orang yang senantiasa takut kepada Allah itu mendapatkan keridhaan. Kenapa jadi mendapatkan keridhaan? Karena kalau di dalam dirinya takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, takut kalau amal kada diterima oleh Allah, begitu melangkah kepada takut kepada Allah, maka timbullah keridhaan di dalam dirinya, senang, gembira. Nah, jadi kalau orang sudah ridha kepada Allah, tentu Allah meridai kepada orang yang meridai kepada Allah. Nah, jadi bila kita ridha kepada Allah, nah jadi makam ridha ini senang. Apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, makanya senang dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah.
apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah inya tadi senang. Nah ini nang tangalih lah. Amonnya kita misal berkehendak misal duit 15 miliar datang 16 nah korehing. Nah itu tanyaman sedikit. Ini kehendak kita 15 miliar kenapa nang dapatnya 10 ribu. Nah kalau ngalih nah, itu bahasanya teh. Nah, jadi ridha Allah ini jadi keridhaan Allah daripada mereka itu dan ridha mereka itu daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi posisinya kalau kita bujur-bujur ridha kepada Allah otomatis Allah meridhai lawan kita senang. Nah, jadi kita contoh ibaratnya lah hendak berdagang. Setelah berdagang lalu kita tadi ridho senang tadi dan artinya dapat hujung kalau nyaman mula kata. Tapi kalau misalnya kada sing hujungan nah itu yang berat meridhoi tadi. Nah, jadi kita menuntut supaya mendapat keridhaan Allah. Jadi kita takut kalau Allah Ta'ala kada ridha. Kita mengerjakan sesuatu amal ibadah kalau Tuhan kada ridha mah sadih hati. Nah ini nang termasuk orang tadi hendak mendapat keridhaan Allah sadih benar. Nah, cara bahasa orang tu lah bila tak tinggal kita lah patuh tak tinggal kada usah ngalih-ngalih lah. Contoh HP. Nah bila kita tak tinggal HP rumah gelisah. Orang yang patuh membawa HP, lain orang patuh ada patuh lah. Amun orang patuh membawa HP, berurusan di HP apa semuanya, tak tinggal HP, oh mah, cakap kawan berpaling dari bang. Nah begitu juga kita beramal beribadah bila ketinggalan sadih benar. Jadi bila sudah seperti itu, kita menanamkan keridhaan Allah. Aku ini beramal beribadah supaya Allah ridha. Aku membaca zikir supaya Allah ridha lawan aku. Jadi merasa kalau kada diridhai oleh Allah, takut. Takutan benar. Nah ini fungsi takut tadi. Takutan. Amun aku mengerjakan maksiat takutan kalau disiksa oleh Allah. Aku amunnya taat, kada bagus taatnya, kada sesuai dengan perintah Allah taatnya tadi. Maka kalau aku kada dapat pahala di sisi Allah artinya kada pas. Nah maka disitulah ketakutan kita kalau amal ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya beramal beribadah tadi satu amal ibadah yang kita kerjakan tadi supaya diterima oleh Allah, takutan kalau kada diterima semacam. Adapun kita mengerjakan maksiat takutan kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi dua-duanya itulah menimbulkan supaya ridha lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang ridha kepada Allah sudah Allah meridai lawan dirinya, nah ini kulihannya genalnya. Lalu yang demikian itu bagi orang yang sudah takut lawan Tuhan. Demikian lagi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang takut akan dia itu dengan surga Allah. Diberi surga asal syaratnya tadi takut kepada Allah. Aku jadi takut aja guru aja. Tapi maksiat terus lain takut ngarannya. Yalah, orang takut ini takutan. Nah, itu orang yang takutan tak. Yalah, ini takutan lo nabahnya kada weninya. Kamu jangan ke pasar aja buahnya. Kada weninya ke pasar. Nya takutan. Tapi kalau kada takutan, wani ke pasar. Nah, itulah posisi tadi, takut tadi. Nah, setelah misalnya disuruh oleh kawitannya inya mengerjakan takutan kalau tak salah. Sama kita beramal takutan kalau tak salah beramal. Nah, jadi amal ibadah apapun, pekerjaan apapun supaya Allah ridha lawan tadi. Nah itu bisa mendapatkan surganya Allah orang yang takut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa adapun siapa orang yang takut akan makam Tuhannya dan menegahkan ia akan dirinya daripada yang disukainya, menegah daripada hawa nafsunya itu deh, maka bahwasanya surga itu tempat kediamannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disediakan sudah. Cuman syaratnya tadi takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah dan nafsunya ini ditahaninya. Jadi manahan nafsa anil hawa. Jadi nafsu ini enak nyaman kalau saya lah. Jadi cuman kita mendidik kepada nafsu kita. Jangan sampai nafsu itu cara bahasa orang itu inya supirnya. Itu yang bahaya lah. Jadi kita yang menyupir nafsu tadi. Jadi kalau sudah kita yang menyupir nafsu, aman nafsu tadi. Nah, jadi nafsunya bila kita supirnya aman dulu. Jadi nafsu tadi nafsu nang mutmainnah. Kalau nafsul mutmainnah, nah itu nang disukai orang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sama apa di surga juga. Nah, jituan wadkhuli fi ibadi, masuklah hikam nafsu nang baik tadi. Nah, fi ibadi di dalam gurungan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah jadi Tuhan surgaku. Nyaman kalau orang nang nafsunya baik. Benafsu juga kita bertanya siapa yang ada nak benafsu lah. Kalau benafsu aja tu aja bebinian binabungas benafsu aja tu aja nyatai benafsu. Siapa yang ada katuju lah. Mun kada katuju tu lain benafsu adanya lah. Orang nak mati dari sing nafsuan. Artinya manaksir bertanya cuma ada aturannya. Ampun seorang terus lain. Nah jadi posisinya tadi kita ini menahani nafsu juga, tapi kita takut kepada Allah. Setelah kita takut, buahnya apa tadi? Surga nang didapat. Cuman jangan selandirnya aja takut, tapi tatap aku takutan aja lawan neraka itu aja. Tapi sampai yang parah pulang gitu ngaranya, ada takut ngaranya. Orang yang takut tadi lawan Allah. Bila hendak amun aku nih kada sembahyang, takut kalau lawan azab Allah. Nah kalau sudah takut lawan azab Allah, karena aku disiksa oleh Allah 500 tahun namun kada sembahyang zuhur ini. Nah maka di situ lalu takut. Nah karena ketakutan tadi kepada Allah dengan siksanya, makanya mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu inya mengerjakan sembahyang. Nah itu fungsinya tadi. Takutan tadi. Amun takutan tatap tapi takutan lah. Nah, cuman nang sabuting itu lain Mas Rida. Takutan ya takutan kawin. Sekali sudah kawin mah hendak bodoh lu pada abah aja. Itu lain pulang takutannya. Itu takutan gembira lain. Lain pulang bahasnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Ujar Tuhan. Dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu 2 surga dapat. Jadi posisinya kita ingat kepada Allah, kemudian kita takut lawan azab Allah, dan takut kalau amal ibadah kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Nah, jadi intinya jurang lah. Orang yang takut kepada Allah ini takut akan siksa Allah kalau kita maksiat.
Takut kepada Allah kalau kita taat, takut kalau kada diterima oleh Allah amal ibadah tadi. Jadi kalau sudah itu di dalam diri kita bertanam, maka kita ini termasuk orang yang meridhai oleh Allah. Sudah kita meridhai Allah, mencari keridhaan Allah, maka Allah ridha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi siapa yang meridhai Allah, siapa yang hendak ma'rifah sampai maqam ridha kepada Allah, maka Allah ridha. Jadi itu cara bahasa orang tuh mantul. Antulannya bila kita ridha senang benar. Coba biarlah kalau orang tuh disuruh, yang disuruh ini senang, lain kisahnya. Ya lah. Kita ini menyuruh anakan tuh jumputakan pangano tuh lain bila inya sanang bah. Ini kan dia disuruh muha melau melangot muha ini melarut gitu. Itu ngarannya kayak terpaksa. Tapi kalau kita sudah meridhai Allah bila sampai zuhur sampai asar kalau ingat sanang. Ya lah, walaupun misalnya terlambat lah, tetapinya sanang deh. Kada terpaksa, lain sembahyang terpaksa, sembahyang takbirnya kan Hawaii Allah itu terpaksa, ya lah. Tapi kalau nang kada terpaksa tuh nyamannya Allahu Akbar. Berzikir kah, baca Quran kah, sanangnya. Lantaran apa tadi? Lantaran ridha tadi. Kayak biar kita juga disuruh sanang disuruh tak. Cara bahasa orang tuh kalau orang lah rajin bakhadam lawan guru. Kalau orang bakhadam lawan guru deh, bila disuruh guru sanangnya, kada disuruh sadih. Itu mencari suruhan sidin. Nah itu orang bakhadam adanya. Lain nang jadi sasuruhan nang supaya jangan disuruh lain kisahnya. Ini artinya mencari apa yang disuruh sidin. Hati mengambil barakah tadi ngapa disuruh sidin lah cara berjuang benyalam 7 hari tak apa benyalam juga istilah biasanya tuh. Itu orang mencari ngarannya mencari keridhaan tuh deh. Ada kita ini mencari muha aja lain sampai ke hati lain. Mencari muha orang aja. Bila sudah orang pinano nanyar ya lah. Nah itu mencari muha adanya. Ada ini bujur-bujur di dalam hati mencari keridhaan Allah. Jadi bila sudah Allah meridhai lawan kita, nyamannya senang lah. Cuman tadi intinya tadi kita dahulu meridhai Allah. Senangkah kita? Ya lah. Kita ini benar ngallahnya tah. Allah nang sudah ada ditentukan oleh Allah. Kada usah misalnya lah begitu kita hendak turun dari pekerjaan, dari gawian hujan saling labetan. Maka dengan hujannya tadi senang benar kita tadi. Itulah sudah ketentuan Allah. Lalu himongnya tadi. Disinilah ngarannya keridhaan tadi. Jadi bila orang ridha dengan qada Allah, senang dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, itu himong. Allah ridha. Allah suka lawan orang yang senantiasa meridhai. Jadi mencari keridhaan Allah ini bagaimana kada kawa bang gitulah. Satu saya ini kada kawa. Malatih itu malatih kita makan jela. Bila makan sekalinya bini kamasinan ridho dengan masinnya tadi tak urihing. Jangan menyanyangit ya. Senang deh kaina pulang asa hamber kah ngapa tapi senang benar biar gitu sama itu posisinya. Itulah keridhaan deh. Al-Faslu Tsalisu fi Zuhdi, bermula pasal yang ketiga pada menyatakan zuhud. Hampir masalah khauf sudah selesai tak? Bab khauf tadi tentang takut kepada Allah. Intinya tadi adalah apabila kita berbuat taat maka kita memohon kepada Allah agar
taat kita tadi diterima oleh Allah, takutan kalau kada diterima Allah. Kalau kita maksiat, takutan dengan siksa Allah. Nah, jadi justru itu kita mengerjakan taat tadi, lalu kita menuju kepada keridhaan Allah. Artinya kita taat ibadah ini supaya Allah ridha. Aku membaca zikir, membaca salawat, membaca Quran itu supaya Allah ridha, supaya Allah senang. Ini yang dicari. Bila sudah itu, maka radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, Tuhan sudah meridhai, Tuhan senang sudah. Bila Tuhan senang mah kata kawan dikisahkan lagi ya lah, kada mau sudah ibarat kasih sedih kata kawan lagi itu senang ya lah. Sama ya kita mencintai anak, kada kawan anak tuh sarisma apa sedikit sudah minum obat, istilah bahasanya tuh dihati akan bang. Jadi kalau Allah nang meridai kepada seseorang itu, maka kada mungkin sedih nang diridai tadi, hanya senang yalah. Nah itu intinya tadi, itu adalah khauf, takut kita kepada Allah. Kemudian dari asl salisu fi zuhdi, bermula pasal yang ketiga pada menyatakan zuhud. Lain baju juhudan, lain Mas Rida zuhud. Nah, zuhud itu adapun zuhud itu maka yaitu martabat yang tinggi yang menghampirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat zuhud, nah ini ada termasuk sifat yang dalam batin. Nah, jadi batin kita ini ada yang seperti tadi khauf kan, takut dalam hati nih. Nah, adapun ini pulang, nah dalam hati juga hendaknya itu zuhud. Nah, zuhud ini martabat yang tinggi yang menghampirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cara bahasa tital itu termasuk tital tinggi juga. Dan menjauhkan daripada dunia dan yang menggemarkan kepada akhirat. Nah, ini posisinya. Itu orang zuhud. Jadi orang zuhud ini benci lawan dunia, gemar kepada akhirat. Jadi bila dalam hati kita katuju lawan dunia, masih belum zuhud. Yalah, masih belum zuhud deh. Nah, tapi kalau kita benci lawan dunia, gemar tujuan ke akhirat, ada apa kita begawi, berdagang apa? Nah, kada jadi masalah. Cuman kita benci, kita je mencari jalan aja gesan ke akhirat. Tujuan duit nang dicari itu dapat ini duit nih. Nah, gesan apa nih? Nah, ini gesan tujuan akhirat. Kada gesan nang berpuya-puya, kada gesan maksiat gitu. Ini gesan taat kepada Allah. Nah, jadi mencari duit nih teh anak dia hendak nukar motor, hendak nukar pesawat. Nah, kalau kena niatnya tuh deh hendak membuat tuan guru, hendak bohong apa bisa juga tuh. Supaya lakas tuan guru berceramah. Ya lah, 1 menit 5 menit ada di hujung benua. Ya lah, 1 menit 80 menit ada di Banjar. Ini pesawat sih dia numpama tuh. Nah, artinya apa? Jadi zuhudnya tadi bukan hanya berjauh daripada dunia, ada. Nah, artinya tapak di dunia. Cuman jaga bahasa itu benci bener lawan dunia. Amun kita mengapalakan dunianya, nah ini salah. Jadi gemarnya tujuannya kepada akhirat dan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala dan kasih oleh segala manusia. Jadi kalau orang yang sifat zuhud itu tadi dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh segala manusia. Ini sifatnya zuhud, benci. Nah, jadi zuhud ini tertawa lawanannya ya tamak tadi. Nah, rakos cara bahasa orang itu ya tamak itulah huruf ta beluang, huruf mim beluang, huruf ain beluang. Cara bahasa orang tuh ada mayo terus itu tamak namanya. Bila sebuah anak dua anak 3 tamak. Nah, 4 cuman posisi lain-lain posisi nama. Orang itu bangja bila sebuah anak 2 buah, oh bisanya nak menukarkan pesantren sebuah
anak manukarakan masjid sebuah misal mobil kan kenapa sih pindah anak nukar motor aja diberikan sih nah tukarakan sih bis ya lah julung ke pesantren tukarakan bis pulang sebuah julung ke pesantren sini julung ke masjid itu kan ditambah itu juhud sih artinya jalurnya dunia ya ada apa kan lebih jalur di dunia sedangkan hidup di dunia ya, cuman gak ada kepingin deh amun kita manuyuk harta tuyuk habis tuyuk terus ini itu ngarannya kurang deh bila saya gini anak saya gini kurang ya lah toko 5 buah anak 10 anak 20 ya lah. Nah, tapi kalau sidin 10 anak 20 tapi gesan akhirat ada apa-apa tak? Oh, ini mau ditambah itu kok ini. Nah, ini gesan menggaji nah pesantren Nah, ini gesan menggaji guru Nah, ini gesan majlis Nah, itu ngarannya akhirat juhud sidin itu ngarannya. Jadi beda lawan jajuhutan deh. Amun jajuhutan deh harus kurang terus. Dihitung kurang terus tapi begitu didatangi orang kada bisi kada bahasa orang tuh kada memberi ya lah orang bilang gesan majelis gesan pondok pesantren gesan langgar ya nah bila kosong itu arahnya luput nang di bawah ini banyak ya lah banyak pelisian ya cuman kalau orangnya hubud dunia tadi ini merasa rugi tadi bang ini bang begawi tapi kalau dirinya itu merasa diberi Allah mau tapi kalau merasa dirinya nang becari lalapah cara bahasa orang atau ibarat hendak murahan itu berat. Jadi murahan ini kada salang cara bahasa beduit kada. Artinya orang murahan itu walaupun tadi bebaya cukup cara bahasa orang tuh miskin kayaknya fakir kah tapi nya murahan. Nah gini. Jadi orang murahan itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya tadi bila orang sifat zuhud tadi benci lawan dunia gemar untuk akhirat maka Allah sayang manusia pun sayang jadi dua-duanya Allah sayang manusia sayang seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam izhad bid dunya yuhibbukallah wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhud engkau di dalam dunia yakni benci olehmu akan dunia niscaya kasih Allah Subhanahu wa taala akan dikau dan zuhud engkau pada barang yang di dalam tangan manusia yakni jangan engkau hiraukan akan sesuatu yang ada pada seseorang niscaya kasih orang akan dikau. Artinya cara bahasa orang tuh hendak lagi itu zuhud tamak namanya dah. Nasa kurang tadi bang nyangaran tamat tadi ya tadi beluang tadi bang kurang cara bahasa orang diberi orang ini kurang beri orang kurangnya kurang terus tadi bang cara bahasa Allah nih memberi dan warnanya posisinya nih Allah memberi toko sebuah kurang dua tapi kalau nang kurang tadi geser akhirat kenapa apa nih pokok ini selebih sebuah alhamdulillah kalau menggaji artinya memberi sebulan ada ke pesantren sebulan ada ketika Al-Quran sebulan ada ke pondok-pondok ke majelis-majelis misal ditambahinya di 2 buah pula tambah pula nah ini ngarannya zuhud orangnya bukannya cinta lawan dunia kan tapi itunya tadi akhirat jalan bila akhiratnya kada jalan nah itu kada main ngarannya ya lah kada keluar menambahi aja ya nang menambah itu ngarannya cinta lawan dunia terkecuali tanah masuk ke muntung habis tak itu tanah anak muntung
Jadi kita itu bila ini cobaan Allah, bila dapat misalnya toko sebuah, anggaplah toko lah contoh, jika bahasa orang atau toko, diberi Allah sebuah, alhamdulillahnya mau mengaji, mau nuntut ilmu, mau berdengar. Berapa kali seminggu? 4 kali misalnya seminggu berdengar deh, mengaji deh. Nah, datang pulang diberi Allah sebuah pulang toko. Sekalinya apa? Nang sebuah ini bertambahnya, bertambah rajin. Nah, paling kade sama. Seminggu 4 kali, tatap seminggu 4 kali. Kada menurun, baik nih. Jadi tambahan tadi. Begitu datang nang ketiga, nang 4 tadi seminggu parah ya. Nah, 2 kali beno parai. Nah, ini ngarannya merusak nang sebuahnya tuh deh. Nah, nang sebuah nih lain akan. Nah, jangan dituruti, berarti nang 2 aja itu bagus. Tapi kalau ada gantiannya, nah kada apa-apa tak. Gantiannya tak datang nang 3 tuh deh. Nang 3 datang. Padahalnya kata kalau mengaji nih. Kalau mengaji, tuh orang kan yang motor. 2 buah motor. Nah, pian beban tolakan situ. Sidinnya di rumah aja. Nah, ini kan bapak. Artinya sama posisi. Ini yang ini mengaji dari rumah. Ini mencari akan alur, mencari akan alur dunianya, tapi akhirat. Nah, itu posisinya. Tapi kalau ini berenai, kada ada ngapa-ngapa, aur sibuk mencari dunia. Nah, ini nang bahaya tadi. Artinya kerugian nang 3 buah tadi, nang sebuahnya tadi. Nah, jadi bila itu posisi dalam diri kita, kita makanya dihitung lah. Hitung, kalau bisa menghitung ya rugi kita. Nah, jadi hitung seorang. Yang tahu tuh seorang aja hitung. Berapa sudah aku ini beramal. Kita kada kawa beramal nang berhimat-himat, kada kawa. Ya lah, tapi orang nang suruh beramal. Maksudnya orang suruh balik, kita menyiapkan tongkat ditorakan, apa semuanyaan, ya lah, tanah torakan. Nah, ini menyiapkan orang nih. Cuman gesan apa? Taat kepada Allah. Nah, nukar apa? Tanah gesan langgar, tanah gesan ini, apa semuanya. Nah, itu ngarannya menyiapkan aja kita. Yalah, orang kalau nenggunya, tapi kita dapat dalam kubur. Begitu kita mati, nah mengalir. Tapi kalau misalnya pian nukar tanah, tapi kisan maksiat, gue orang bakar rukian bedangdutan, habis ya, tahambur kubur, tahambur kubur lah, kasihan pulang seorang juga nak kasihan. Yalah, kita ini menikmati itu siapa? Yalah, kita berhemat-hemat. Nah, nikmatnya siapa? Yalah, kita makan tuh suapan juga. Berokok masih lidai kada kawa juga nang 3 bilah langsung. Yalah, sama aja juga tunggal bilahan. Yalah. Nah, jadi zuhud kita tadi bukannya kita keluar dari dunia, kada, tetap di dunia posisinya, cuman kada kepingin. Nah, kita kepingin. Jadi urusannya gasan akhirat. Makanya izhad di dunya yuhibbukallah, wazhad bi ma bi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhud engkau di dalam dunia, yakni benci olehmu akan dunia, niscaya kasih Allah Ta'ala akan dikau. Dan zuhud engkau pada barang yang di dalam tangan manusia, yakni jangan engkau hiraukan akan sesuatu yang ada seseorang di dalam tangan manusia, itu niscaya kasih orang akan dikau. Nah, jangan hendak tamak minta. Lain minta kan pesantren, lain tamak. Ini gesan pondok misalnya, gesan langgar, gesan masjid, gesan majelis, itu kan lain tamak lain. Ini minta gesan pribadi, ya kan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah sambung ulang masalah. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita berataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a, amalan shalihan, rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.